Halo sahabat bonsai, selamat siang, salam satu hobi. Berjumpa kembali dengan Evencio Bonsai. Hari ini kita sedang berada di lahan pembibitan milik Mas Rohmat. Tuh di sana orangnya itu lagi menikmati rokok. Yuk mas, panas. Wah, seger mas karo udut-udut. Lumayan. Ini bibit ada banyak sekali ini mas. Ini bibit apa aja ini? Ini kebanyakan iprik sama kimeng mas. Iprik silver mas. Karo total ada berapa ini mas? Oh, ada banyak ini. Wah, kalau total per biji mungkin 1000 ada mas, kurang lebihnya. Tapi kayaknya lebih mas. Kalau untuk pembuatan bibitnya sendiri mas, ini cangkok semua atau stek semua atau campur? Campur mas. Ada yang dari cangkok, ada yang dari stek. Nah kebetulan yang di sini ini dari stek semua mas, sampai sana ini sudah stek, di sini cangkok, sebelah itu juga cangkok. Ya kita buat bibit sembarang macam mas. Stek ada, cangkok juga ada, stek sudah dipecah, sekarang dipecah juga ada mas. Kalau untuk pembuatan bibit sendiri mas, ini setiap hari atau gimana? Tergantung mas, kalau saya itu maksudnya kan untuk pembuatan bibit kan kita harus ada bahannya toh mas. Ya kalau ada bahannya ya kita bikin mas. Misalnya kita nggak punya bibit misalnya, misal kita sengaja mau buat mas, misal pohon rimbun, kita bikin bibit nggak masalah, nggak mengganggu pertumbuhan, itu nggak masalah. Atau misalnya kita waktu ada program lanjutan pemangkasan, itu kita buat bibit. Jadi untuk buat bibit itu relatif mas, kalau ada, kalau bisa ya kita tetap buat. Nah seperti itu mas. Kalau untuk rencana sendiri mas, ini bibitnya mau bagaimana? Kalau untuk planning ya mas, kalau budidaya itu wajib bikin bibit mas, entah itu mau dijual atau ditanam, kita mengikuti alur aja mas. Kalau ada bibit kan kita mau menanam juga ada bahan yang mau ditanam toh mas. Terus kalau kita ada temen yang nyari bibit, kita ada stoknya. Atau kalau kita lagi BU, kita mau jual bibit juga bisa mas. Nah gitu mas, yang penting itu kita punya barangnya dulu mas. Itu kan yang lain kita mengikuti aja. Ini usia berapa ini mas bibit ini? Oh macam-macam ya mas kalau bibit. Ya ada yang umur 3 bulan, ada yang bahkan sampai setengah tahun juga ada. Kalau untuk media mas, ini pakai apa ini mas? Kalau untuk media bibit itu beda mas, yang dari cangkok, yang dari stek itu beda mas. Kalau yang dari stek kan kita nyeteknya nggak pakai pupuk, kalau yang turun cangkok kita pakai pupuk. Terus kalau yang dari stek, kalau mau ya mau lebih bagus setelah pohon hidup normal, kita pindah yang menggunakan pupuk. Nah, seperti itu mas. Kalau untuk perawatan sendiri mas, untuk bibit bagaimana ini? Untuk perawatannya itu yang penting nyiram mas. Kalau untuk polybag apalagi cuaca seperti ini, paling tidak 2 hari sekali itu disiram mas. Kalau cuaca nggak ekstrim seperti ini, 3 hari sekali bisa. Kalau bagus tiap hari lebih bagus mas. Ini kalau untuk pemasaran sendiri bagaimana ini mas? Kalau untuk di dunia bonsai ya mas, hobi bonsai itu sangat mudah kok mas untuk pemasarannya. Yang pertama mungkin bisa dari teman ke teman, dari mulut ke mulut. Kita tahu ada bahan, nanti bisa nyari ke kita. Terus untuk alternatif yang lain, pemasaran bisa pakai media online, banyak kan mas, aplikasi-aplikasi atau sosmed. Nah, seperti itu bisa lewat kayak gitu mas. Ini sangat banyak, ini jalan aja susah ini mas. Nah maka dari itu mas, tempat bibit itu juga penting mas. Ini pun kemarin ada beberapa bahan kita ya, bahan background yang menggunakan pakai ban ini laku terjual, nggak kita susuli kok mas. Nah, untuk menaruh bibit, karena dulu kita belum punya bibit yang banyak, jadi tempatnya kita manfaatkan untuk ngeground biar ada hasilnya. Nah sekarang kita bisa buat bikin bibit, kita memerlukan tempat. Nah, jadi kita
berpikir bagaimana caranya untuk mencari tempat kita jual, nggak kita susun. Jadi kita benar-benar memanfaatkan tempat, memanfaatkan keadaan, Mas. Ini kalau yang los pucuk ini stek atau bagaimana? Ini semua dari stek, Mas. Yang los pucuk yang agak pendek kan ini termasuk agak pendek ya, Mas, ini dari stek. Kalau untuk yang los pucuk yang dari cangkok kebetulan ada di sebelah sana ya tempatnya, itu tinggi-tinggi, Mas. Ini sangat banyak sekali nih. Kimeng juga ada ini, Mas? Ada, Mas. Desep-desep, Mas. Di sana ada, di sebelah sana juga ada. Wah, di belakang Masnya pun di mepet tembok, Mas. Karena tempatnya kita memanfaatkan apa yang ada ya. Ini juga ada. Oh, banyak sekali ini. Campur, Mas, karena tempatnya kebetulan kurang memadai ya, kita lagi pelan-pelan mencarikan tempat. Wah, ini kalau ditanam sendiri semua, wah jadi berapa ini? Ya, yang penting itu kita kalau budidaya kan jumlah ya, Mas, kuantitas ya. Yang penting itu kita punya bahan, Mas, kita punya bahan seperti bibit. Nah, seperti ini sangat penting, Mas. Jadi bibit itu karena ini ya, Mas, awal kita menanam harus pakai bibit. Iya, Mas, kalau mau untuk berkarya sendiri nih, kalau kita punya bahan yang banyak, misalnya seperti lancur-lancur seperti ini, los pucuk ya, kita bisa karena bibitnya banyak, kita bisa gunakan untuk program gabungan juga bisa. Terus untuk yang bibit yang besar-besar seperti ini, Mas, ini bisa kita tanam satu-satu. Untuk jangka waktu panennya juga lebih cepat karena bibitnya besar. Jadi yang penting itu kita punya bibit, Mas. Kalau nggak punya bibit, kita mau menanam apa, mau berkarya seperti apa juga nggak bisa loh, Mas. Ini fokusnya bibitnya silver sama kimeng ya, Mas? Iya, Mas, untuk kita jumlah yang banyak, kita pengegronan juga silver sama kimeng. Jadi untuk bibit otomatis ya silver sama kimeng, karena bahannya kan awal mulanya kan dari ground, Mas. Wah, ini ada cangkokan kimeng juga, ini belum turun ini. Ya, Mas, ada beberapa yang kita cangkok juga. Jadi seperti ini, Mas. Ini kan misalnya ini kita cangkok, kita kurangi satu batang seperti ini, kan nggak begitu pengaruh toh, Mas, untuk pembangunan. Meskipun ini belum rapat ya, Mas, kecuali kalau ini kita cangkok atau dipres kan nanti terhambat kan. Kalau kita bikin bibit, kita nyangkok secara bertahap kan pengaruhnya nggak akan terasa untuk pohon, Mas. Nah, kalau kita pelan-pelan seperti itu, Mas, kita ubah, Mas, berkarya, apapun yang akan kita lakukan, kita yakin aja suatu saat akan menghasilkan atau pasti ada manfaatnya, Mas. Lewat dia susah ya, Mas, ini Desep-desep kong ini, Mas, kebak ini kurang jembar ini, Mas. Ini juga bibit lagi. Wah, di mana-mana bibit ini, bibit semua. Nah, ini juga ada lagi bibit yang kecil-kecil, jadi bibit ukuran segini pun kita rawat, Mas. Kalau itu udah pakai pupuk belum, Mas? Ini belum, Mas, ini kebetulan ini dari stek semua, Mas, karena ini sisa-sisa peruningan ya, limbah. Nah, tetap kita rawat. Ini dulu kita sempat kan bikin konten di sini ya, Mas. Ini sebagian ini kemarin sudah kita pilih juga. Kalau yang udah agak tinggi kita pindah, kita tanam atau kita buat nempel. Terus ini yang kecil-kecil ini baru, Mas, yang nggak baru semua tapi kebanyakan ini kita pilihin. Ratusan ini, Mas, sangat banyak. Kimeng kecil-kecil ya, Mas. Jadi kita benar-benar ibarat kata ya, Mas, peting sak meniki, Mas, dopeni, Mas. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia ini. Iya, Mas. Oke, Mas Rohmat, terima kasih ini telah berbagi informasi ini. Oke, sahabat bonsai, cukup sekian video kali ini. Semoga menginspirasi rekan-rekan semua. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.